Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempraktekkan kalor. Rekan-rekan, nama saya Dwi Mulyani, NIM 85689778. Di sini kita akan percobaan yang pertama titik lebur es, yang kedua perubahan wujud padat menjadi gas dan sebaliknya, yang ketiga perubahan wujud cair menjadi gas. Pertama-tama kita akan mempraktikkan titik lebur es. Ini kita mempunyai alat dan bahan, yaitu yang pertama batu es, kedua toples kaleng, ketiga lilin, keempat panci aluminium, yang keempat tripod, dan selanjutnya sendok pengaduk. Pertama kita nyalakan lilin. Kemudian kita letakkan di dalam toples kaleng. Langkah kedua adalah menaruh es batu ke dalam panci dan letakkan di atas lilin. Lalu kita aduk-aduk. Dari percobaan ini kita bisa melihat bahwa suhu tidak naik sebelum semua es melebur, yang membuktikan adanya titik lebur dan kalor lebur. Es sudah mencair semua. Sudah mulai panas. Kemudian kita akan mempraktekkan perubahan wujud padat menjadi gas yang disebut dengan penyubliman. Balikannya, gas langsung menjadi padat disebut deposisi. Hal ini terjadi pada saat ia memiliki tekanan uap tinggi pada suhu kamar. Contohnya kapur barus. Molekul di permukaan padatan memiliki energi cukup. Jadi nanti kita akan memanaskan kapur barus, dan di atasnya lagi kita beri es ya. Kita akan mengetahui bagaimana saat uap dingin molekul kehilangan energi dan membentuk kristal padat kembali. Kita akan melakukan percobaannya. Alat dan bahan yang kita gunakan yaitu yang pertama kapur barus, kedua toples kaleng, ketiga ada lilin, empat ada panci aluminium 2, dan tripod. Kita nyalakan lilin, kita letakkan panci di atas. Selanjutnya kita letakkan es di panci berikutnya dan kita letakkan pada bagian atas.
dipanaskan dalam panci di atas lilin. Panas mempercepat molekul kapur barus lepas menjadi gas. Uap yang naik akan menempel pada bagian panci yang lebih dingin dan membentuk kristal padat lagi. Ini menunjukkan proses subliman dan deposisi secara langsung. Kita akan melihat setelah beberapa saat kita akan melihat kapur barus yang berada di bawah. Bisa kita lihat kapur barus yang kita panaskan dan kita beli atasan panci berisi es. Kita bisa lihat kapur barus mulai mengkristal kembali ya. Ini membuktikan menandakan adanya penyubliman dan deposisi secara langsung. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan percobaan perubahan wujud cair menjadi gas. Yang pertama kita nanti akan panaskan air di atas kompor, yaitu panci ketel yang memiliki uap. Saat mencapai titik didih akan terlihat gelembung uap dan uap air keluar. Kita akan melakukan percobaannya. Pertama kita punya panci berisi air, kedua kita tutup, ketiga akan kita nyalakan kompornya. Kita tunggu beberapa saat dan kita akan melihat uap menggelembung kembali menjadi tetesan air. Bisa kita lihat air mulai mendidih dan mengeluarkan uap, dan kita bisa melihat air bisa menjadi gas dan menjadi tetesan air kembali. Kita bisa melihat di tutup panci ini mempunyai uap air dan dia akan menetes kembali menjadi air. Ini membuktikan air bisa menjadi gas bila diberikan kalor yang cukup. Bisa kita lihat dari ketiga percobaan tadi, ketiga zat menerima atau melepaskan kalor, tetapi mekanismenya berbeda untuk tiap prosesnya. Yang pertama tadi titik lebur es, data menunjukkan bahwa selama menit keempat sampai ke-8 suhu tetap berada di 0 derajat ya, walaupun terus dipanaskan. Suhu baru naik menjadi 3 derajat Celcius pada menit ke-10 setelah semua es melebur. Ini terjadi karena kalor yang diserap air digunakan untuk memutuskan ikatan antara molekul es, bukan untuk menaikkan energi kinetik molekul. Peristiwa ini disebut kalor lebur. Titik lebur es yang diproses sesuai teori yaitu 0 derajat. Grafik suhunya waktu dan akan membentuk mendatar selama fase perubahan wujud, lalu naik setelah wujud berubah sempurna. Yang kedua yaitu perubahan wujud padat menjadi gas, yaitu ketika uap kapur barus menyentuh bagian panci yang lebih dingin, kehilangan energi dan berubah langsung menjadi kristal padat kembali.
Sedangkan perubahan wujud cair menjadi gas ketika uap mengenai tutup panci yang dingin, terjadi kondensasi sehingga uap berubah kembali menjadi tetesan air. Kesimpulan dari praktek ini yaitu perubahan wujud zat dapat berubah melebur, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mendeposisi selama perubahan wujud berlangsung. Suhu zat cenderung tetap karena kalor digunakan untuk mengubah susunan molekul, bukan menaikkan suhu. Setelah perubahan wujud selesai, kalor selanjutnya digunakan untuk menaikkan suhu zat. Terima kasih sudah melihat percobaan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Mohon kritik dan saran Ibu dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.